Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa dalam Syafaat Malam membahas kitab Pengkhotbah. Kali ini kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 sampai 16. Setelah dalam pasal yang pertama, Pengkhotbah mengatakan bahwa ia mencari hikmat dan pengetahuan di mana ia nilai sebagai upaya yang sia-sia, maka dalam pasal yang kedua, Pengkhotbah ingin mencari kesenangan. Pengkhotbah 2 ayat 1 dan 2 mengatakan, "Aku berkata dalam hati, baiklah, aku hendak mencoba kegirangan, menikmati kesenangan. Tetapi lihat, itu pun sia-sia. Tentang tawaria aku berkata, itu bodoh, dan mengenai kegirangan, apa gunanya?" Pengkhotbah mencoba untuk bersenang-senang mencari dan melakukan apa yang menyenangkan bagi dirinya. Kalau Dombi bersenang-senang, caranya gimana? Main, makan, pergi ke gereja ketemu teman-teman, atau nonton, baca, banyak deh yang bikin seneng. Itu hal yang Dombi lakukan untuk bersenang-senang. Kitab Pengkhotbah melakukan kesenangannya dengan berbagai cara ketika ia menjadi sebagai seorang raja dan pembesar. Di dalam Pengkhotbah 2 ayat 3 sampai ayat 8, Pengkhotbah mengatakan bahwa dia bersenang-senang dengan minum anggur, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dia membangun rumah, lalu juga membangun kebun-kebun anggur, lalu membangun bahkan taman-taman dan juga menanami banyak pohon buah-buahan, membuat kolam-kolam pengairan, lalu juga membeli para budak dan mencari para pekerja, serta memelihara banyak ternak, mengumpulkan banyak perak dan emas, harta benda, dan juga mengumpulkan para penyanyi yang bisa menghibur dia. Dan ada banyak hal yang Pengkhotbah lakukan untuk bersenang-senang. Dia katakan bahwa untuk menikmati kehidupan yang membuat dia kemudian menjadi seorang yang besar. Dan dalam ayatnya yang ke-10, Pengkhotbah mengatakan bahwa ada kesenangan yang ia peroleh ketika melakukan dan mengerjakan semua yang diinginkan oleh dirinya. Hal-hal yang membuat dia gembira, membuat dia bersuka cita. Namun juga semua kesenangan dan kegembiraan, semua sukacita yang ia sudah lakukan itu, dalam ayat 11 Pengkhotbah mengatakan, "Ketika aku meninjau segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala jerih payah yang telah kulakukan untuk itu, lihatlah, semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Tidak ada yang bermakna di bawah matahari." Pengkhotbah menilai bahwa semua kesenangan yang ia lakukan dalam hidupnya itu juga adalah sebuah upaya menjaring angin. Tidak ada yang bermakna dari kesenangan-kesenangan yang sudah ia lakukan. Karena itu, Pengkhotbah kemudian mengatakan dalam ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14, bahwa ia berpaling kembali kepada hikmat, karena di dalam hikmat ada hal yang lebih bermakna baginya. Dan di dalam ayat 15 serta ayat yang ke-16, Pengkhotbah mengatakan, "Aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Apa gunanya dulu aku berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Sebab tidak ada kesenangan yang kekal baik bagi orang berhikmat maupun orang bodoh. Pada hari-hari yang akan datang semuanya sudah lama dilupakan. Orang berhikmat mati juga seperti orang bodoh." Pengkhotbah mengatakan bahwa nasib semua orang sama. Bahwa orang yang berhikmat dan orang yang bodoh pada akhirnya juga akan memperoleh nasibnya. Apa itu nasib yang diperoleh oleh semua orang pada akhir? Yaitu adalah kematian. Bahwa tidak ada orang yang bisa memungkiri kematian. Seberhikmat apapun, sebodoh apapun, seseorang pada akhirnya akan memperoleh nasib yang sama, yaitu kematian itu. Karena itu di dalam ayat-ayat kita pada malam hari ini kita kembali belajar dan merenungkan bahwa dalam hidup kita tentu saja boleh dan bisa mencari dan melakukan banyak hal yang kita senangi dalam hidup ini. Namun yang menjadi penting bukanlah tentang mencari apa yang mendatangkan kesenangan buat kita.
tapi apa yang mendatangkan makna buat kita. Sambil mengingat bahwa nasib semua orang adalah sama. Mari Ibu Bapak Saudara-saudari, kita kini menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk setiap kesenangan, kegembiraan yang dapat kami jalani dalam kehidupan kami. Tetapi juga biarlah kami bukan hanya bersenang-senang, namun belajar, mencari makna dan merenungkan setiap pengalaman yang mendatangkan kesenangan itu. Dan biarlah Tuhan kiranya kami datang ke hadapan hadirat-Mu, menjadi umat yang terus juga memohonkan hikmat dari-Mu bagi setiap kami dalam kehidupan ini. Kami menaikkan doa kami juga Tuhan pada saat ini untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Berikanlah kami hikmat di dalam khususnya menentukan pilihan pada pemilu yang akan datang. Biarlah setiap para kontestan politik, setiap para partai pendukung, dan setiap orang-orang yang juga mendukung setiap calon-calon presiden, wakil presiden, maupun juga para calon legislatif memiliki hikmat di dalam mengupayakan semua proses ini sebagai cara berdemokrasi dengan menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa kami. Siapapun yang akan terpilih nanti, biarlah kiranya kami memohonkan kuasa Roh Kudus yang bekerja untuk mendatangkan sebuah upaya bagi pembangunan Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Jamahlah setiap mereka ya Tuhan yang menjadi para calon dalam kerendahan hati, biarlah mereka mau belajar, mengakui kekalahan mereka, maupun juga mereka tidak menjadi sombong dan jumawa ketika mereka memenangkan suara nanti. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kehidupan dalam dunia ini. Biarlah ada perdamaian yang dapat terus kami miliki antar bangsa dan antar negara, bahkan juga antar kelompok. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap aparat keamanan di dalam menjalankan pekerjaan mereka untuk mengamankan negeri ini maupun juga dalam kehidupan antar bangsa. Biarlah kiranya kami bisa memiliki kehidupan yang penuh dengan rasa aman dan nyaman. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk umat-Mu yang sedang bergumul dengan kondisi-kondisi kesehatan mereka karena kelemahan tubuh yang dialami. Jamahan-Mu ada bersama setiap mereka. Kami berdoa juga untuk duka cita yang dialami oleh keluarga dari Bu Damayanti. Tuhan, biarlah jamahan-Mu ada bersama seluruh anak-anak, menantu dan cucu serta seluruh keluarga besar dalam masa-masa ini. Biarlah Engkau ya Tuhan yang terus juga memberikan kiranya penghiburan-Mu, dan biarlah kiranya keluarga memiliki ketabahan untuk menghadapi masa-masa duka mereka. Kami membawa doa kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu, dan biarlah di hari ini kami juga dapat melakukan banyak hal yang baik sebagaimana dalam hari-hari kami ke depan. Biarlah kiranya dalam suasana liburan, khususnya perayaan Imlek yang akan dirayakan oleh sebagian orang, maka biarlah juga ada sukacita di dalam menjalankannya dan juga menjadi kesempatan untuk menghayati penyertaan Tuhan di dalam tahun-tahun yang akan juga datang. Kami membawa doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan malam hari ini dan menyambut Hari Raya Imlek bagi ibu bapak saudara-saudari yang merayakannya, dan selamat menikmati masa libur. Salam 3S, sehat, semangat dan sukacita. Tuhan memberkati.